Harga porang kian merosot. Modal kelinci jadi sapi atau modal sapi jadi kelinci? Kok bisa ya? Kita simak liputannya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kawanku, kita lihat yang di depan ini pohon porang yang masih tumbuh ya, masih hidup. Kalau kita lihat ini lahan porang yang masih kita biarkan, kita liarkan. Dulu lahan porang ini kita tanami porang pada bulan September tahun 2021 ya. Kalau kita lihat yang nampak itu tinggal pohon singkong ya, pohon singkong yang buat naungan porang pada waktu itu. Oke kawanku, sebelum kita membahas masalah harga porang kian merosot ya, kian merosot, kita lagi di lahan porang. Kebanyakan ini porang semuanya ya, belum kita bongkar ya, masih kita liarkan, kita biarkan. Ini nampak juga pohon porang ya yang masih hidup juga mengeluarkan katak ya. Selain itu kawanku, porang ini ya, pada bulan Juni ini ada juga porang, umbi porang yang sudah mengeluarkan tunas ya, mengeluarkan tunas seperti ini. Ini yang ada di lahan ya, yang ada di lahan kita tengkurapkan, dia mengeluarkan tunas dengan sendirinya seperti ini. Ada juga yang kita biarkan, dia sudah mengeluarkan tunas juga seperti ini. Selain itu kawanku, katak-katak yang di lahan juga kalau nampak ya kita pungutin, kita bawa pulang. Kalau tidak kelihatan ya kita umbar, kita biarkan di lahan. Toh juga akan tumbuh dengan sendirinya pada musim penghujan yang akan datang. Kali ini kawan, tanggal 8 tanggal 9 Juni tahun 2022, harga umbi porang kok kian merosot ya. Oke kawanku, kita akan membahas budidaya porang itu marak pada tahun 2019, tahun 2020 ya. Kita semua tahu bahwa potensi sekali bahwa budidaya porang pada waktu itu sangat digemari, sangat digandrungi karena menjadi primadona ya, menjadi primadona. Banyak sekali petani yang lama ataupun justru petani pemula yang tadinya bukan petani ikut menjadi petani porang pada waktu itu. Kita semua tahu juga kawan bahwa porang adalah bahan baku makanan ya, bahan baku makanan masuk pangsa ekspor yang akan dijadikan yaitu beras ya, tepungnya ya dijadikan beras, mie shirataki, jelly, kosmetik dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali yang melirik ya, yang melirik seperti tadi saya sampaikan, banyak sekali pemula yang ikut budidaya porang. Di sini kawan akan kita membahas yaitu petani porang itu ada yang lama, dan ada yang pemula. Oke kawanku, kalau petani yang lama kawan, dulu pada dari tahun 80, tahun 90 ya, budidaya porang tidak hanya setahun 2 tahun, artinya ya sudah puluhan tahun, bahkan dari nenek moyang, dari orang tua mereka sudah budidaya porang ya. Artinya begini, mereka budidaya porang modalnya sedikit ya, modal katakanlah modal kelinci bisa menjadi sapi. Artinya begini, petani porang yang lama, yang kawakan itu kawanku, bibitnya tidak beli, boleh membulang di hutan ya, dari katak atau umbi ataupun bibit cabutan, boleh membulang di hutan. Dengan keadaan saat ini harga umbi produksi seumpama jatuh di angka 2000 atau 2500 sudah pasti untung kawan. Bisa dikatakan modal kelinci menjadi sapi ya, katakanlah seperti itu. Karena apa? Petani porang yang lama kawan itu seperti tadi saya sampaikan, bibit tidak beli, juga pengolahan lahan itu juga seadanya ya. Untuk pupuk juga pupuk seadanya dari daun-daun kering, dari ranting-ranting kayu jati ataupun kayu yang lain menjadi lapuk, seperti itu ya. Jadi pupuknya pun apa adanya.
Oke kawanku, kategori kedua yaitu petani porang pemula ataupun yang mulai budidaya porang pada tahun 2019, 2020 dan 2021, artinya pemula ya. Kalau kita lihat di lapangan kawan, banyak sekali petani porang pemula itu beli bibit mahal ya. Kalau tidak salah, beli bibit katak itu kisaran 1 kilonya itu kisaran 200 sampai 250.000 sampai 300.000 rupiah per kilogram itu bibit katak. Juga pengolahan lahan kawan, rata-rata itu petani porang pemula itu maksimal sekali ya, yang dicangkul ataupun dengan yang lain. Juga untuk pupuk sendiri menggunakan pupuk yang fermentasi dengan harapan hasilnya supaya melimpah. Saat ini kawanku, pada bulan Juni ya, ini tanggal 8 atau 9 Juni, harga umbi produksi kian hari saya dapat informasi kok kian merosot ya. Kalau harga umbi merosot, kalau petani pemula yang tadi harga bibit mahal, jangan sampai ataupun bisa jadi dikatakan yang tadi modalnya sapi menjadi kelinci, artinya ada kerugian, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk budidaya porang, seperti itu kawanku. Selain itu kawan, pada bulan Juni ini pabrik pengolahan porang juga belum dibuka ya. Mungkin saja lebih alangkah bagusnya ada dari manajemen pabrik atau dari pejabat tinggi negara mengumumkan lewat media cetak atau media elektronik atau media yang lainnya. Salah satu contoh seperti ini, pabrik pengolahan porang nanti dibuka pada bulan sekian, atau pabriknya masih mesin open masih dipanasi dan sebagainya, supaya apa? Supaya ada ketenangan pada para petani, dulur-dulur petani porang yang pemula ya. Jangan sampai yang tadinya modalnya tinggi atau modal sapi menjadi kelinci, artinya ada kerugian ya. Mudah-mudahan ada yang mengumumkan seperti itu supaya ada ketenangan pada para dulur-dulur petani porang yang pemula. Kalau kita turun ke bawah kawan, kita ke petani itu kebanyakan tidak mau tahu ya, tidak peduli apa itu GACC yang terkait ekspor porang ataupun yang lainnya ya. Yang pasti harapan petani itu harga umbi porang itu stabil ya, paling tidak di angka 7.000 atau 8.000 rupiah per kilogram. Harapannya seperti itu, supaya apa? Supaya modal kelinci menjadi sapi, jangan sampai modal sapi menjadi kelinci. Seperti itu tadi kawanku ya, penjelasan dari kru channel Porang Indonesia. Mungkin ngalor ngidul ya, penjelasannya ngalor ngidul, seperti halnya dengan harga umbi porang yang masih ngalor ngidul. Sudah pasti harapan kita semua harga umbi stabil. Kita tetap ingat menjadi petani itu pilihan ya, bukan paksaan ya. Kebanyakan petani yang hanya sekedar estimasi dengan harapan satu menjadi tiga, ternyata terpleset ya. Kebanyakan seperti itu. Kita tetap ingat bukan estimasi, tapi kita tetap bersyukur bahwa rezeki itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih. Silakan isi kolom komentar, yang positif, yang negatif tetap kita tampung. Oke, untuk kemajuan channel Porang Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Saya akhiri dari channel Porang Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, nuwun.